Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifin. Saya adalah perwakilan dari kelompok 10. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang sudah kami perbaiki di dalam aplikasi kami. Nah, kebetulan kami mendapatkan beberapa saran dari Kak Ardi dan Kak Kelvin kemarin sebagai juri dari kelompok kami. Dan di sini kami melakukan perbaikan mengikuti dengan saran-saran yang diberikan. Tapi kami bukan tidak ingin mengikuti semua, tapi kami terkendala waktu karena batas pengumpulannya itu hari ini, jadi kami hanya memperbaiki apa-apa saja yang menurut kami sempat bisa lakukan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan apa saja yang kami perbaiki di dalam aplikasi kami. Nah, di sini yang kami perbaiki itu ada beberapa kita catat di dalam app Java-nya, yaitu yang pertama remove budget dengan membuat button di samping kiri budget yang akan muncul jika di hover. Kemudian scroll pane di theme member dan budget list. Kemudian ada saat project list kosong akan memberikan pesan. Kemudian ada tambah theme, tidak bisa menambah 2 kali username yang sama. Kemudian ada 2D, tidak boleh lewat dari sekarang. Kemudian edit project name, kemudian do edit dan budget, jadi kita sudah bisa mengedit project kita. Kemudian ada budget list, ada budget yang tidak bisa negatif. Nah, ini juga kemarin diberikan saran oleh Kardi. Kemudian ada register email harus pakai lowercase, ini juga saran dari Kardi. Kemudian ada username, berikan batasan 12 huruf. Kemudian validasi username tidak boleh sama dengan yang sudah ada, jadi kita tidak bisa menggunakan username yang sudah terdaftar seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke aplikasinya. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian yang ini dulu, yang bagian 3 ini. Jadi kita kasih pisahkan dulu. Yaitu bagian register email itu harus menggunakan lowercase, kemudian username itu diberikan batasan 12 huruf. Kemudian validasi username-nya itu tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Di sini saya sudah memiliki satu akun, yaitu email tapi kita coba bikin saja yang baru. Saya menggunakan Ervin, kemudian ervin@gmail.com. Ini kan belum terdaftar, jadi otomatis dia pasti akan bisa. Kan tadi saya menggunakan email Ervin, kemudian saya akan coba menggunakan email yang sama, username yang sama tapi email yang berbeda. Kan tadi ervin@gmail.com, sekarang kita pakai ervin1@gmail.com. Nah, ini jika mengikuti dengan apa yang kita perbaiki, seharusnya dia akan menampilkan pesan error bahwa username-nya itu tidak tersedia atau ini sudah digunakan oleh orang lain. Kita bisa lihat. Nah, di sini dia akan menampilkan pesan error di dalam aplikasinya seperti itu. Itu adalah to do untuk bagian yang ini, validasi username tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Kemudian kita akan memberikan batasan untuk pemungutan. Ini kan menggunakan email yang berbeda, jadi kita coba saja menggunakan username yang melewati batas 12 huruf, maka dia akan menampilkan pesan seperti ini. Nah, ini dia akan menampilkan bahwa kita melebihi karakter yang seharusnya bisa kita lakukan, maka bisa kita masukkan ke dalam username-nya seperti itu. Nah, di sini dia akan menampilkan pesan errornya. Kemudian kita akan mencoba lagi menggunakan email yang sama, ervin123, tapi kita menggunakan huruf kapital. Ini seperti saran Kardi, kalau netgmail.com itu rata-rata menggunakan lowercase. Jadi sini saya akan menggunakan satu huruf besar, kan tadi saya menggunakan huruf kecil. Nah, ini akan menampilkan pesan error juga. Jadi kita sudah melakukan handling di bagian itu juga. Nah, karena untuk bagian ini register email harus menggunakan lowercase, kemudian username nih yang tiga ini sudah terpenuhi, maka kita langsung masuk saja ke dalam aplikasinya. Kan ini sudah sukses, ini sudah done untuk di bagian registernya. Kemudian kita akan masuk ke bagian projectnya. Nah, di sini sesuai dengan saran dari Kardi tadi, kami sudah memasukkan yang ini. Saat project list kosong akan memberikan pesan. Nah, di sini project list no project available, please add a new project. Jadi kita akan disuruh menambahkan project ketika kita tidak memiliki satupun project. Jadi dia akan menampilkan pesan di sini, akan menampilkan sebuah pesan-pesan di sini bahwa kita tidak memiliki sebuah project. Nah, ini sudah done. Kemudian kita masuk ke bagian add-nya. Kita coba menambahkan dulu satu project. Nama projectnya itu
kemudian kita memberikan tanggal. Nah ini juga di bagian ini 2D tidak boleh lewat dari sekarang. Nah kami sudah melakukan sebuah perbaikan di sini, jadi dia sudah tidak bisa menginput yang merah-merah ini. Yang merah-merah kan yang sudah terlewat. Sekarang kan sudah tanggal 9 Juni, jadi untuk tanggal 8 Juni ke belakang kami sudah tidak bisa menginput. Kita sudah tidak bisa menekan tombolnya. Nah ini, jadi kita sudah melakukan error handling di sini. Jadi kita hanya bisa menginput dari 9 sampai selanjutnya. Nah kita coba masukkan tanggal 22 Juni saja. Nah itu sudah bisa. Nah kita coba. Nah ini kan tidak bisa. Kemudian untuk budgetnya, kemarin kan kita bisa menginput minus. Nah sekarang itu tidak bisa. Jadi di sini kita tidak bisa menerima inputan teks. Jadi kami hanya menerima inputan string. Jadi string integer. Jadi saya coba lihat di sini. Saya menginput minus dulu. Nah di sini tidak bisa kita menginput anu juga, tidak bisa juga. Tapi kalau kita menginput angka, dia otomatis tertambah ke dalam layarnya. Nah seperti itu. Nah saya akan mencoba menambahkan 1 juta saja. 123 123. Kemudian di bagian add user, di sini kan ada useran. Saya akan menambahkan useran terlebih dahulu. Nah di sini akan otomatis menambah useran. Nah ketika saya menambah lagi, maka dia akan menambahkan bahwa username is required. Dia tidak akan bisa menambahkan username yang sama. Kemudian saya akan mencoba menambahkan email lagi. Ya, ini email yang sudah terdaftar. Nah kebetulan kita juga sudah bisa menghapus anunya, member yang sudah kita masukkan ini dengan menekan tombol ikon yang ada di samping username-nya. Nah saya akan mencoba membuktikan. Jadi untuk bagian editnya belum ya. Batin tidak bisa menambah 2 kali username. Ini sudah down, jadi ini sudah bisa. Wajib juga sudah tidak bisa negatif. Ini untuk meremove budget yang kita miliki, bukan budget, itu budget list. Nah, saya akan perlihatkan contohnya. Saya beli 10 ini. Oh tidak, kita tidak tambah sini saja. Kita tambah di, coba kita save dulu. Ya kan, masuk ke sini. Nah, sini saya akan mencoba menambahkan membeli 10 LED dengan harga. Nah, kita beli 100.000 harganya. Nah, di sini kita sudah menambahkan fitur untuk menghapus apa yang kita sudah belanjakan. Nah, kalau kita ingin menghapus, kita tinggal menekan tombol ini. Kita juga bisa melakukan edit. Kalau kita ingin mengedit, kita bisa menekan tombol ini, maka dia otomatis. Nah, ini uangnya habis. Kalau kita kurangi, nah dia akan otomatis melakukan perubahan. Jadi kita sudah melakukan ini, jadi kita sudah bisa mengedit dan menghapus. Nah kita coba untuk menghapus, nah maka dia akan otomatis untuk menghapus apa-apa yang sudah kita belanjakan. Seperti itu. Nah kemudian kita juga sudah menambahkan fitur edit. Nah di sini kita sudah bisa mengedit projectnya, tanggalnya, budgetnya kita juga bisa tambahkan 1. Nah maka dia akan otomatis merubah apa-apa yang sudah kita ubah tadi, masukkan tadi di dalam add new project. Nah jadi bagian ini sudah down, ini yang tadi bisa menghapus budget. Kemudian ini edit juga sudah. Kemudian yang ini scroll pen di team member and budget list. Jadi kita bisa seharusnya ini bisa menghapus. Yang ini bukan menghapus, ini bisa di scroll. Kita coba lihat apa saja username-nya. Coba tambahkan sini. Kemudian ada yang ini. Kemudian ada yang ini. Kemudian yang ini juga. Kemudian ada ini juga. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan scrolling di bagian ini. Nah, kita bisa lihat
Jadi dia sudah tidak ngebuk seperti kemarin, jadi kami sudah menambahkan bagian scroll di bagian sini. Nah, itu sudah kita handle. Kita coba tambahkan satu lagi. Nah, jadi ini sudah bisa jadi sudah down ya di bagian sini. Kemudian ini juga untuk buat tambah-tambah timnya. Nah, kemudian yang bagian scroll pen di team member sudah, kemudian di budget list, coba kita bagian budget listnya lagi. Budget list. Ini mungkin agak lama. Nah, sini sudah muncul scroll pen-nya. Ya, jadi sekarang kita juga sudah bisa men-scroll bagian ini, jadi dia tidak akan seperti kemarin yang akan ngebug ketika kita memasukkan terlalu banyak. Kita bisa hapus saja dulu ini terlalu banyak. Ini juga bisa kita hapus. Nah, ini contohnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin hanya seperti itu apa-apa yang kami perbaiki di dalam aplikasi kami. Mungkin masih ada yang belum sempat kami perbaiki. Kalau ya mungkin seperti itu, ada yang belum sempat kami perbaiki, tapi saya merasa untuk yang saat ini yang kami perbaiki ini adalah yang terbaik yang bisa kami lakukan, kelompok kami lakukan. Semoga kakak dapat mempertimbangkan nilai yang kami miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.